Baik, saya akan memulai materi yang berjudul ruang lingkup kegiatan jurnalistik ya. Mohon ditunggu sejenak, saya akan share materi. Baik, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik, saya mulai materi kita hari ini dengan judul ruang lingkup kegiatan jurnalistik. Pertama-tama sebelum saya menjelaskan isi dari materi hari ini, perlu dipahami bahwa media massa yang kita bahas di sini adalah media massa yang terlembagakan ya. Maksudnya terlembagakan, dia resmi, artinya secara formal dia diakui oleh negara sebagai sebuah media massa. Pengakuan negara terhadap media massa itu yang dimaksud misalnya surat kabar harian Fajar ya atau Parepos dikatakan diakui oleh negara itu ketika Dewan Pers memberikan legalitas. Jadi tidak semua media massa itu legal ya. Ada media massa yang berdiri tanpa memenuhi syarat. Memenuhi syarat di sini maksudnya sesuai kriteria Dewan Pers. Maksudnya media tersebut memiliki organisasi yang jelas, memiliki kantor redaksi yang jelas, memiliki struktur yang jelas dan sebagainya ya. Banyak kriteria yang dipersyaratkan kepada media massa sehingga media massa tersebut diakui oleh negara. Demikian juga bukan hanya surat kabar ya, bukan hanya harian Fajar dan lain-lain, tapi juga media penyiaran televisi, media penyiaran radio juga termasuk, dan juga termasuk media massa yang memiliki website, memiliki portal di internet ya, memiliki website dan juga memiliki versi digital seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi itu yang perlu kita pahami sebelum kita masuk di kegiatan jurnalistik. Nah, dalam kaitannya dengan materi kita hari ini, saya membagi 3 ya, ada 3 poin. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, media surat kabar, media penyiaran radio dan televisi, dan media cyber. Jadi ada 3 kategori media massa. Media cetak, surat kabar, dan media penyiaran. Yang kedua, penyiaran ini terbagi 2 lagi, televisi dan radio dan media cyber. Nah, bentuk kegiatan jurnalistik ini dapat kita jumpai di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Umumnya orang menyebut ini Undang-Undang Pers ya, Undang-Undang Pers tahun 40. Di era Habibie, undang-undang ini dibuat di era Habibie. Kemudian yang dimaksud kegiatan jurnalistik di undang-undang ini adalah sebuah proses bagaimana berita dikonstruksi ya, atau informasi dibuat. Jadi di situ ada meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data grafis dan dalam bentuk lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami sederhana saja ya, apa kegiatan jurnalistik itu. Dimulai dari meliput, mencari informasi, dan menyimpan, kemudian mengolah dan mempublikasikannya. Nah itu kalau menurut kegiatan jurnalistik menurut undang-undang ya, undang-undang pers. Nah kegiatan jurnalistik di media radio dan televisi sama juga merujuk ke undang-undang pers. Selain undang-undang pers,
bisa juga dijumpai di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran publik, lembaga penyiaran publik ya. Jadi ini secara khusus membahas juga kegiatan jurnalistik di pasal 5 dan pasal 6. Nanti adik-adik bisa membaca lebih detail undang-undangnya, apa isinya, bisa di-download ya. Karena ini sudah tersedia di internet undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Yang dimaksud lembaga penyiaran publik di sini TVRI dan RRI, Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Kalau lembaga penyiaran publik yang umum juga termasuk dalam pasal ini ya, bukan cuma RRI dan TVRI, tapi juga termasuk radio-radio di luar radio-radio komersial ya di luar RRI, karena RRI dan TVRI ini milik negara ya, meskipun sudah diakui juga sebagai lembaga penyiaran publik. Kegiatannya itu mencakup penyiaran lokal dan regional dan nasional sampai internasional, itu wilayah-wilayah penyiarannya ya. Dan lembaga penyiaran publik juga melakukan kegiatan siaran lokal dalam negeri, bahkan di level daerah. Di daerah, beberapa daerah juga ada tersedia radio ya, tapi jangkauannya terbatas. Nah, kemudian kita lanjut di kegiatan jurnalistik khususnya di media online, media cyber. Kita menggunakan istilah media cyber ya, bukan media online, karena media online ini definisinya terlalu luas. Jadi kita cukup menggunakan media cyber sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan oleh Dewan Pers. Apa bentuk kegiatan media cyber? Itu juga bisa dilihat merujuk kepada Undang-Undang Pers seperti yang saya sebutkan tadi, dan khususnya di Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tentang pedoman pemberitaan media cyber. Peraturan ini juga bisa di-download di internet. Adik-adik mahasiswa bisa membaca lebih detail apa isi pedoman pemberitaan media cyber. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa media cyber itu kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi apa yang dimaksud kegiatan jurnalistik ini secara jelas sudah saya jelaskan tadi di Undang-Undang Pers ya. Jadi kesimpulannya, media cyber ini sebenarnya kegiatannya dua kegiatannya ya. Kegiatan yang pertama itu membuat informasi dan berita yang bersumber dari wartawannya sendiri atau wartawan internalnya. Kemudian juga mengolah informasi berita yang bersumber dari pengguna media cyber. Yang dimaksud itu Assalamualaikum Pak. Ya. Tabe. Ya. Mohon maaf saya potong bicara Pak. Ini Pak, buat kawan-kawan yang lain Pak, kalau merasa ini kalau tidak penting ini dimatikan mimik tas saja, mengganggu sekali serius. Maksudnya bagaimana? Ada mic-nya anak-anak menyala Pak. Jadi terekam juga suaranya Pak. Iya, mengganggu sekali Pak. Jadi penjelasannya Bapak agak terganggu Pak. Oh ya maaf, ya terima kasih atas masukannya. Kan saya juga belum tahu bagaimana cara mematikannya. Tolong diarahkan. Iya. Bagaimana cara untuk masuk di mana ya? Cuma ini saya Pak, kawan-kawan yang lain Pak bisa jadi dimatikan mungkin kalau didengar suaraku. Biar dia yang matikan sendiri Pak. Baiknya, Pak. Saya instruksikan ya. Iya, baik, minta tolong untuk tadi sebenarnya sudah saya ingatkannya kepada adik-adik mahasiswa semua untuk mute sound dari Zoom-nya dan tampilkan wajahnya ya. Tolong di videonya ditampilkan tapi suaranya dimatikan. Karena ini dalam proses perekaman ya. Jadi agak terganggu juga kalau saya menyampaikan materi kalau ada suara-suara yang masuk. Semoga bisa ditangkap ya apa penjelasan tadi meskipun ada gangguan sedikit. Insya Allah saya akan share juga PowerPoint ini di Edlink ya, dan kalau bisa juga
di WhatsApp nanti saya akan kirim supaya adik-adik mahasiswa bisa menangkap mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan kegiatan jurnalistik. Jadi saya ulangi secara ringkas, saya ulangi karena ada gangguan tadi ya. Untuk secara lebih formal apa yang dimaksud kegiatan jurnalistik itu, maka kita harus merujuk ke undang-undang ya. Kalau media surat kabar itu merujuk ke Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal 1 ayat 1. Di situ ada secara detail apa yang dimaksud kegiatan jurnalistik, yaitu meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta dan data dan grafis dalam bentuk lainnya. Saya kira jelas ya, itu kegiatannya, bagian dari kegiatan jurnalistik secara khusus dalam ini berbicara dalam konteks pembuatan berita dan penyusunan informasi ya. Itulah yang dimaksud kegiatan jurnalistik dalam undang-undang. Kalau di media radio dan televisi juga bisa dilacak di Undang-Undang 11 nomor tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Jadi semua media massa harus merujuk ke Undang-Undang Pers. Di samping ada undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan media massa yang bersangkutan. Kemudian media cyber juga merujuk ke Undang-Undang Pers. Jenis kegiatan jurnalistiknya ya. Secara khusus kalau media cyber itu ada di Peraturan Dewan Pers nomor 1 yang tentang pedoman pemberitaan media cyber. Kegiatan media cyber ini dua jenis. Dia mengolah secara internal informasi atau membuat secara mandiri ya, membuat wartawannya membuat berita dan informasi, dan juga sekaligus mengolah informasi dari luar, informasi yang diperoleh dari user atau pengguna internet. Jadi dua langsung sekaligus kegiatannya. Umumnya disebut sebagai citizen journalism, jurnalisme warga. Bukan buatan wartawannya, tapi buatan masyarakat, halayak umum. Jadi itu yang dimaksud dengan kegiatan jurnalistik. Nah, saya kira jelas ya, ada 3 pembagian jenis kegiatan jurnalistik, bergantung dengan jenis media apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, kegiatan jurnalistik secara umum. Ini secara umum berdasarkan pengalaman ya, jadi ini bukan dari buku, ini berdasarkan pengalaman saya yang pernah bekerja sebagai jurnalis di salah satu media di Jakarta. Ini yang bisa saya simpulkan mengenai kegiatan jurnalistik. Yang pertama itu kerja sumber daya manusia atau wartawan media massa itu berdasarkan struktur redaksi. Jadi sudah dibagi ya, ada bagian-bagian dalam struktur organisasi. Misalnya ada wartawan, ada redaktur, ada pimpinan redaksi, dan seterusnya sampai di level marketing, dan bisa juga masuk kadang juga ada media yang memasukkan loper ya. Loper itu maksudnya yang mendistribusikan koran ke seluruh wilayah. Itu kalau media cetak ya. Kalau media televisi juga ada struktur redaksinya. Antara satu media massa dengan media massa lain hampir sama saja struktur redaksinya. Ada redaksi, ada wartawan dan seterusnya, ada jurnalis dan sebagainya. Kemudian prinsip kerja dari media massa itu kerja kolektif, jadi bukan kerja individu ya. Misalnya dalam membuat berita, wartawan itu tidak kerja sendirian di lapangan. Mereka kadang dibantu oleh seorang fotografer atau video jurnalis namanya VJ. Ada juga dalam proses pembuatan berita itu, setelah wartawan meliput berita, dia melaporkan ke redaktur. Nanti redaktur yang menyunting berita, lalu kemudian layouter dan marketing dan sebagainya. Saya kira itu intinya kerja kolektif ya, bukan kerja individu. Kemudian ciri lain dari kegiatan jurnalistik adalah produksi konten dari jurnalistik itu berdasarkan fungsinya. Jadi pengelola media itu melihat maksudnya fungsi menghibur misalnya. Maka konten yang dibuat itu harus bersifat menghibur. Demikian juga kalau berbicara fungsi pendidikan, maka konten jurnalistik itu harus memuat unsur-unsur yang mendidik, mengedukasi masyarakat.
dan seterusnya. Selanjutnya, ciri-ciri lain dari kegiatan jurnalistik adalah terikat dengan peraturan. Nah, itulah tadi mengapa saya menyebut beberapa undang-undang, karena memang kegiatan jurnalistik ini memang terikat dengan undang-undang. Tidak boleh keluar dari peraturan atau regulasi yang telah dibuat oleh negara. Undang-undang di sini adalah regulasi yang dibuat negara ya. Jadi negara mengontrol kinerja media massa sebenarnya. Jadi ada dua peraturan. Selain peraturan dari negara, ada juga peraturan internal dari masing-masing media. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan untuk tambahan materi hari ini. Di samping juga nantinya saya berharap kepada kelompok 7 untuk menyampaikan materinya ya. Apakah sudah kelompok 7 sudah hadir di ruangan ini? Belum ya, belum ada ya. Ada masalah Pak. Mau maaf Pak. Ya. Tidak bisa masuk link-nya. Oh begitu ya. Berapa orang? Saya kira ada 2 orang kelompok 7. Iya Pak, 2 orang. Sementara yang 1 orang tidak aktif. Oh begitu ya. Saya berharap kepada Ketua Rombel lagi, saya memohon untuk menyelidiki temannya apa masalahnya, apa kendalanya, supaya untuk disampaikan nanti ke saya mengenai kendala-kendalanya dalam perkuliahan, hingga hari ini tidak sempat menyampaikan materi ya. Begini, saya ingin menyampaikan sedikit pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa terkait dengan perkuliahan kita. Karena ini sudah masuk ke pertemuan ke-9, alhamdulillah sudah pertengahan jalan. Saya ingin menyampaikan, kemarin ada salah seorang teman kita di ruangan ini yang mengusulkan kepada saya ya, dan saya menganggap usulannya ini sangat baik ya. Berhubung dengan perkuliahan jurnalistik, sebenarnya jurnalistik ini masuk dalam kategori ilmu applied science ya, ilmu terapan, bukan pure science, bukan ilmu murni seperti sosiologi. Tetapi yang perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ilmu jurnalistik adalah applied science atau ilmu terapannya ya. Sehubungan dengan usulan teman kita ini, nyambungnya dengan apa yang saya baru saya katakan, bahwa jurnalistik ini bukan cuma teori ya. Mengingat RPS yang sudah saya buat ini sebenarnya full teori. Dari awal kita pertemuan sampai di pertemuan akhir itu full teori sebenarnya. Bukan tanpa alasan saya membuat full teori, karena saya kebingungan di awal bahwa yang saya hadapi ini bukan mahasiswa jurnalistik ya, tapi mahasiswa sejarah peradaban Islam ya. Mudah-mudahan tidak salah, SPI ya. Nah, itulah makanya kenapa saya kemudian full teori, karena saya ini pertimbangannya bukan mahasiswa yang saya hadapi, bukan mahasiswa jurnalistik. Artinya saya menduga-duga bahwa SPI ini tidak terlalu membutuhkan yang namanya praktik penulisan berita. Itu logikanya di situ maksudnya. Kemudian saya merancang RPS, rencana pembelajaran semester ini full teori. Tapi kemudian di kemudian hari ada salah seorang teman kita yang mengusulkan, bagaimana kalau 1/2 dari pertemuan kita ini adalah praktik ya. Nah, saya merespon bagus usulan dari teman kita ini, tapi lagi-lagi saya ingin mengembalikan ke forum, mengembalikan kepada semua mahasiswa. Tidak artinya saya tidak membuat keputusan tanpa menimbang juga masukan dari teman-teman yang lain. Jangan sampai saya hanya sekedar mengikuti satu suara dari mahasiswa saja tanpa menimbang bagaimana pemikiran mahasiswa lain. Jadi itu ya pertimbangannya. Jadi saya kembalikan kepada semua mahasiswa, apakah pertemuan berikutnya ini, pertemuan ke berapa ya, pertemuan minggu depan sampai akhir itu, bagaimana kalau kita praktik saja.
Praktik Pak, praktik jurnalistik, bukan lagi penyampaian teori, bukan praktik, penyampaian Pak. Materi. Namun kalaupun praktik itu kendalanya, apakah kelompok yang lain ini setuju? Jangan sampai yang sudah presentasi ini jangan sampai merasa tidak diperlakukan adil ya. Saya khawatirnya begitu. Makanya saya lempar di forum menunggu tanggapan mahasiswa lain. Jadi tidak usah dijawab di Zoom ya, saya menunggu saja keputusan bulat dari semua mahasiswa. Nanti buat list di Zoom, di WhatsApp. Yang setuju, yang setuju kita kuliah praktik, buat listnya di WhatsApp ya, supaya saya segera membuat desain bagaimana praktik apa yang harus kita lakukan. Usulan teman kita yang kemarin ini yang saya maksud, dia mengusulkan bagaimana kalau membuat saja tulisan, semacam tulisan karya jurnalistik begitu maksudnya. Bukan makalah ya, bukan makalah, lain makalah. Kalau makalah itu dia karya ilmiah. Kalau karya jurnalistik beda dia bentuknya. Bisa feature, bisa banyak macamnya kalau karya jurnalistik. Bisa hard news, soft news, feature, berita, dan lain-lain. Banyak jenisnya. Tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa ini mengusulkan. Tapi usulannya ini harus disepakati oleh semua mahasiswa. Jadi ada dua opsi ya. Saya ulangi, tolong diperhatikan. Ada dua opsi. Opsi pertama, seluruh mahasiswa tetap melaksanakan perpilihan sebagaimana yang telah berlalu, dan opsi yang kedua adalah membuat karya jurnalistik. Jadi tidak ada lagi ujian akhir semester. Kalau opsi kedua ini dilaksanakan, saya kasih kebijakan tidak usah ujian semester, karena saya anggap hasil dari karya jurnalistik itu nantinya saya bisa sekaligus menilai sebagai nilai UAS ya. Saya anggap itu juga sebagai nilai UAS di samping pengganti nilai makalah, karena teman-teman yang lain sudah membuat makalah, saya tetap beri penilaiannya yang sudah terlanjur buat makalah. Jadi khusus yang kelompok yang belum membuat makalah ini ya itu tugasnya membuat karya tulis jurnalistik. Begitu maksud saya. Kalaupun yang sudah membuat makalah ingin terlibat juga boleh terlibat di praktikum jurnalistik ini. Begitu maksud saya. Ada yang ingin berkomentar atau memberi masukan? Maksud saya bukan tidak konsisten, bukan saya tidak bisa istiqomah, bukan tidak bisa tegas memegang prinsip dari awal kontrak kuliah. Cuman pertimbangan saya menyampaikan ini karena saya melihat progresnya semakin hari menurun progres dari keaktifan mahasiswa. Saya melihat begitu. Itulah makanya saya mengusulkan untuk menyampaikan ide dari teman kita ini, sekaligus memang seharusnya rancangan kuliah kita ini bukan hanya teori, tapi praktik. Karena memang hakikatnya ilmu jurnalistik itu perpaduan antara teori dan praktik. Atau secara tegas dikatakan sebagai ilmu terapan ya, bukan ilmu murni. Jadi dia harus membutuhkan praktikum. Kalau ide saya sendiri, saya ingin kelompok berapa ya? Kelompok 7 ya. Kelompok 7 belum membuat makalah. Kelompok 7 sampai kelompok 13 itu membuat buku yang judulnya sejarah media massa di Parepare. Itu yang sempat saya pikirkan beberapa hari ini. Tinggal menunggu respon dari kelompok 7 dan sampai kelompok 13 ya. Membuat buku yang berjudul Sejarah Media Massa di Parepare. Setidaknya ada 4 media massa yang besar di Parepare ini ya. Yang pertama itu TV Peduli, yang kedua Radio Peduli, yang ketiga yang online itu Pijar News,
dan apalagi satu ya, saya lupa. Setidaknya ada 4 lah. Yang banyak itu media online di Parepare. Yang lainnya itu media cetak, media televisi, dan sebagainya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon dipahami baik-baik ya. Saya menunggu respon adik-adik mahasiswa hari ini ya. Keputusannya hari ini, keputusan bulat dari semua mahasiswa, apakah kita tetap melaksanakan kuliah